Mengenai tadi kelahiran, kematian berulang-ulang itu ya, kalau menurut ayah pernah nggak melacak orang yang sudah mau meninggal, menjelang ajal, kemudian kan lahir lagi gitu ya, masuk secara abidamanya ada cuti cita, pati sandi cita, bawangga cita segala macam itu ya. Nah masuk gitu. Ayah pernah nggak pengalaman melacak orang yang menjelang ajal pindah alam? Saya nggak pernah. Ngikutin gitu orang meninggal. Ngikutin nggak pernah saya. Nah, tapi secara teori gitu betul gitu ya, ya. Nah, kalau menurut Theravada itu kelahiran ulang itu sebetulnya seketika, mendadak ganti alam, dapat kehidupan baru atau pakai alam-alam antara sih? Seketika. Langsung. Ya. Soalnya begini ya, kalau menurut ajaran Tantrayana itu pakai alam bawah, abawantara, alam antara, maksimum 49 hari gitu ya namanya. Betul. Nah, yang betul mana seketika atau antara? Seketika atau selang-selang gitu? Kalau menurut saya seketika. Hanya biasanya begini loh. Ketika menjelang kematian itu banyak di antara manusia itu yang masih memiliki kemelekatan terhadap sekelilingnya. Jadi misalnya terhadap rumahnya, terhadap keluarga, mungkin terhadap kantornya, pabriknya dan sebagainya. Sehingga ketika dia sebenarnya sudah meninggal, ya kan? Kadang-kadang mereka tidak menyadari kalau mereka sudah meninggal. Sehingga mereka ini seperti ibaratnya kalau orang-orang mungkin ada yang bisa melihat yang dikatakan tadi indigo, mereka akan melihat bahwa almarhum itu atau mendiang itu masih beraktivitas selayaknya ketika masih hidup. Nah itu biasanya menurut istilah saya mereka belum sadar. Sama seperti orang kecelakaan atau orang bunuh diri. Biasanya di lokasi kejadian orang bisa melihat kejadian itu berulang-ulang. Yang melihat siapa? Orang lain? Yang indigo itu biasanya. Oh si indigo itu. Ya. Melihat jenazahnya ini ada? Bukan jenazahnya, prosesnya, proses tabrakan, proses bunuh dirinya. Nah, biasanya seperti itu. Sama seperti kalau misalnya melihat misalnya ada orang yang sudah meninggal tapi seolah-olah masih ngantor atau masih di rumah masih mengerjakan apa gitu. Tapi tidak kelihatan semua oleh orang biasa? Tidak semua orang, kecuali mereka yang memiliki sensitivitas mata. Rasanya masih di sekitar kita. Ya. Itu bagi yang ketika meninggal, kemudian dia dalam kondisi yang menurut saya belum menyadari itu. Maka biasanya ketika dilakukan pelimpahan jasa itu, ya kan, itu akan mendorong berbuahnya karma baik sehingga mereka akan pindah ke alam yang semestinya. Biasanya seperti itu. Nah mungkin yang dimaksud adalah alam-alam ini kalau menurut saya. Kembali ke lama tadi, kata lama tadi ada lewat alam antara gitu, 49 hari maksimum gitu, 7 kali 7 minggu lama. Apakah ini sama sebetulnya, mungkin beda istilah aja atau gimana? Kan sebetulnya kenyataan realitasnya tentu harus sama tuh. Sebetulnya itu kalau lama perhatikan yang saya pelajari itu sebetulnya sama aja. Sama aja. Begitu orang itu meninggal akan lahir kembali. Langsung lahir lagi sebetulnya. Itu entah di alam mana. Biasanya di alam yang paling dekat kita ya alam peta. Alam peta kalau ke bawah. Itu makanya ada acara kalau di ritualnya itu ada acara 1 hari, 3 hari, 7 hari, 49 hari, 100 hari sampai 1000 hari. Hari-hari ini maknanya apa? Angkanya? Hari-hari itu dipercaya sama umat Mahayana Tantrayana itu sebagai hari masa-masa reinkarnasi dari alam bawah itu ke alam yang berikutnya.
Oh, bisa kejadian di hari pertama atau 3 hari, atau 7 hari, Iya. atau 9 gitu ya. Iya. Bukanya alam-alam tuh di hari-hari itu. Iya. Bukaannya gitu ya. Iya. Ya, ya. Jadi sebetulnya jadi mungkin kelahirannya ya mati, ketika lahir lagi. Cuma mungkin kalau di Tibetan begitu istilahnya itu masih antara sebelum stabil mapan di suatu alam sampai jangka lama. Iya, betul. Gitu ya, ayah mungkin ya. Ya, tapi kan tidak semuanya seperti itu. Gitu. Kan ada yang bisa langsung terlahir misalnya dia menjadi dewa. Dewa, stabil misalnya. Nah, stabil. Kalau yang ini kan ketika meninggalnya prosesnya adalah dia belum ikhlas Oke. meninggalkan. Masih melekat Nah, ya. gitu. Jadi nggak semuanya, tapi memang rata-rata kebanyakan masih melekat. Karena kebanyakan orang takut mati. Oke, iya. Saya juga takut mati. Ayah sendiri masih takut mati nggak ya? Saya rasa mati itu kan pasti. Kenapa kita harus takut? Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Nah, ayah kan nggak punya anak, saya punya anak. Nah, saya punya perusahaan, punya anak. Terus kapan melahirkannya? Maksudnya nyonyahnya dulu ya. Saya kan investor aja lama gitu. Lama ini pintar gitu ya, mengintai. Iya, karena itu loh ya, ayah ya. Kita berumah tangga kadang punya banyak beban ya, bukan beban ya, apa ya, rangselnya tuh banyak, bagasinya gitu, rahula-rahulanya. Iya, mungkin maksud Buddha kehidupan kota sudah lebih enteng begitu ya, bagasinya lebih sedikit gitu ya. Kelihatannya begitu. Kelihatannya, padahal belum tentu. Iya. Jubah ayah lebih berat dari jas saya mungkin. Nah itu masalahnya dan lebih panas karena berlapis-lapis. Sumuk ya, Dan panas. sumuk. Waduh, kalau nggak hati-hati malah wah repot ya. Ya. Ayah, mungkin ini pertanyaan lebih penting ya. Sekarang saya tuh sering belakangan ini ya, lama juga ya. Saya sering nengokin orang mau meninggal dunia. Dipanggil tuh bantu doa segala macam gitu. Nah, ada kiat-kiat ya bagaimana membantu saudara-saudara kita tuh yang menjelang ajal dari latar belakang agama apapun deh, ya supaya Cepat mati. take off, bukan cepat mati. Gimana ya? Kadang repot ya ayah. Kadang ada kantor kemarin 2 bulan lalu, Pandaka, tolong bantu doa. Apa saya kesakitan? Dokter sudah angkat tangan, gitu ya. Kanker otak nih ya. Teriak-teriak terus, takutan. Gimana caranya? Bantu doa suruh apa? Supaya ada kesembuhan, ada mukjizat. Waduh ya susah nih saya gitu ya. Kalau lihat ke sana, kalau itu terjadi mukjizat betul sembuh betul, kadang malah nggak tega. Kondisinya sudah begitu lemah. Mendingan saya doakan dalam hati itu ya. Saya ngomongnya sama lama gate, para sanggate, bodhiswaha. Tahu udah artinya? Lajulah menyeberang semuanya, jadilah cerah gitu ya. Biar cepat melaju gitu, melaju. Melaju kan banyak macam ya, ya. Melaju kalau mau mati ya matilah kau gitu ya. Kalau mau sembuh ya sembuhlah kau gitu kan ya. Ya all is well katanya kan ya, yang terbaik bagi yang bersangkutan aja toh. Tapi jangan diganggu dulu loh, saya lagi interview nih sama ayah. Anda kok ketawa-tawa aja? Lupa tadi. Ayah tadi itu tolong bagaimana kiatnya membantu serius nih. Almarhum nih loh, bakal almarhum supaya lancar gitu loh. Ada beberapa kiat supaya tenang pikiran, tidak terlalu melekat, landingnya tuh enak begitu. Nah. Kalau saya sih biasanya begini, karena kita bicara universal kan ya. Kita harus melihat dulu ini calon dewa. Calon dewa atau beda, calon dewa lah. Ya, kita kan bisa menyeberangkan ke alam yang mendewakan dia gitu ya. mendewakan. Jadi biasanya begini, kita lihat dulu dari keyakinannya dia apa. Ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya ini orangnya misalnya mungkin keyakinannya terhadap agama tertentu, bukan Buddhis misalnya. Bukan Buddhis. Okay. Atau barangkali alergi dengan Buddhis. Terus kita datang. Kan bukan makin seneng kan makin bete. Logikanya kan begitu. Bakalan bete malah. Ya kan, kalau hatinya tidak bahagia, ya kan? Iya. Tentu kelahiran mendatangnya sudah pasti terdampar di alam bawah. Gara-gara kita. Nah, itu.
gara-gara Buddha datang ya. Aduh, kawan ya. Nah, Ya. maksud saya begitu. Jadi biasanya saya selalu mengatakan kepada umat, Oke. kondisikan orang tersebut agar bahagia, bisa mengingat masa-masa bahagia muda. Pengkondisiannya tuh Nah. diingetin masa-masa Diingetin. muda bahagianya. Ya. Diajak Diingetin, ngomong, diajak ngomong. Ya, diajak ngomong. Oke. Diingetin masa-masa di mana mereka pernah berbuat baik. Oh, pernah bahagia, pernah berbuat baik. Ya, kemudian kalau memang perlu dibacakan doa, Mhm. supaya diundang dari yang memang Keyakinan agama sama. ya diyakini itu. Oh. Biasanya begitu. Sehingga ketika mereka ini terkondisi dalam pikiran atau batin bahagia, biasanya terdampar di alam yang jauh lebih baik. Ada seorang entong, Iya. waktu sudah meninggal gitu ya. Iya. Ini teman saya, Iya. dia itu minta ngerokok. Iya. Nah, di rumah sakit ber-AC. Ini gimana kalau ayah dimintain begitu, dia kepengen ngerokok. Udah 92 tahun mau mati nih. Gimana tadi? Orang mau meninggal, Oh. 92 tahun. Sama Belum. meninggal. Sudah mau meninggal, engkong. Mau meninggal. Tapi engkong pengen apa? Kita mau nyenengin dia kan, Iya. pengen ngerokok gitu. Iya. Ruangannya ber-AC ini, ada Iya. gimana nih? Kepengen banget ngerokok. Dia memang ngerokok gitu. Ya udah kasih Problemnya aja. kasih nggak? Kasih aja. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi izin rumah sakit dulu ya. Iya. Kan dilarang no smoking, no smoking. Ya gimana lagi? Kasih aja. Buka jendela gitu. Ya. Nggak apa-apa ya? Saya rasa nggak apa-apa. Itu Maunya namanya. itu. Ya, begitu juga. Jadi kalau memang Dikasih aja. apa namanya? Kalau emang maunya kepinginannya terakhir itu Diturutin. diturutin. Enggak, kalau enggak malah nanti penasaran. Satu dia merasa sama saya kalau ada yang enggak perhatian cuma Iya. saya minta rokok aja sakit hati. Malah sakit hati ya. Nah, sakit hati, nah, semakin menderita. Iya. Oh berarti anak-anak saya tuh kan ya Enggak sayang. enggak sayang, Heeh. cepet mati biar gak repoti. Biasanya kayak gitu. Masa ada anak yang begitu, lama cepat mati orang tuanya nggak repotin, ada ya? Itu pikiran orang tua kayak gitu Oh, lama pikiran ya. kayak gitu. Kadang gitu juga. Karena orang tua itu ya itu udah kayak anak kecil lagi. Jadi lama nih makin lama makin jadi anak kecil lagi. Iya, kalau 75 gitu ya. Oh, anak saya masih 17 aja. 17. Rasanya Jadi, 17. Rasanya enggak nih kayak anak kecil mau jadi tua. Saya pengen muda terus. Lama kepengen muda terus tuh takut meninggal atau kepengen hidup 1000 tahun lagi lah Pak? Ya enggak juga. Enggak juga. Ini cuma semangatnya aja. Oh semangatnya. Umur 75, semangat 17 tahun gitu lah Pak. Betul, iya. Tepuk tangan dulu dong pertama ya. Wah seru nih ya. Kita makin serukan lagi ya sebelum kita ada nanti berbuat baik sama-sama mau lelang ayah dan mama ya. Pelimpahan jasa ayah atau dikenal dengan tradisi patidana ya. Patidana. Kalau di Tibetan ada istilah khusus nggak? Seperti tantra gitu. Patidana juga atau Sebenarnya sama aja, cuma bahasanya yang lain. istilahnya apa kalau di tantra? Istilahnya ya namanya pelimpahan jasa juga. Sama. Sama. Iya. Ya. Oke, yang mau saya tanyakan gini, lama maupun ayah ya. Jasa atau merit atau karma baik itu kan logikanya atau ajaran budaya kan karma masing-masing. Kok ada bahasa Inggrisnya tuh transfer merit, memindahkan, melimpahkan jasa. Emangnya karma saya bisa dilimpahkan ke menjadi karmanya orang tua saya? Atau sebaliknya, kan sebetulnya logikanya nggak mungkin. Nah maksudnya apa nih? Istilah pelimpahan jasa itu gimana pengertian benernya? Kan karmamu karmamu, karmaku karmaku gitu. Kok bisa pelimpahan jasa berbuat baik atas nama almarhum atau bapak almarhum intinya dan menjadi beliau menjadi lebih baik kehidupannya itu gimana logikanya? Jadi begini, itu istilahnya adalah ketika kita memiliki kebaikan, ya kan, kebaikan itu kita limpahkan kepada mendiang, itu hanya mengkondisikan
mendapatkan pikiran baik, pikiran positif, pikiran bahagia dari yang bersangkutan. Sehingga ketika pikirannya bahagia, diharapkan mendiang ini yang sudah menjadi entah mungkin dalam kita atau mana, dengan kondisi pikiran bahagia ini bisa pindah alam ke alam yang jauh lebih baik. Jadi bukan kebaikannya yang ditransfer. Nggak transfer gitu ya, mengkondisikan, Iya. memprovok gitu, Iya. provokasi, Kurang lebih barangkali istilahnya adalah mendorong memotivasi. berbuatnya kebaikan yang mereka miliki. Dia jadi seneng karena kita berbuat baik atas nama dia gitu. Iya. Dengan dia jadi seneng, dia jadi hidup lebih Baik. baik lagi. Iya. Istilahnya seperti itu. Apakah bisa dikatakan begini, sosok makhluk di alam peta, hidup di alam peta, kita kasih pelimpahan jasa, Iya. kemudian harapan kita kan beliau ini lahir lagi jadi dewa dengan pelimpahan jasa kita kan, dapat kehidupan lebih baik. Apakah berarti kita membunuh dia sebagai peta sehingga lahir jadi dewa? Kalau dibilang membunuh ini terlalu ekstrim. Nah, iya. Justru kita. Tapi kan mati, jadi peta mati jadi dewa. Lah mendingan jadi peta apa jadi dewa? Dewa dong. Lah ya sudah. Dia akan bersyukur dibunuh jadi Kita bunuh dia. alam peta, kemudian lahir di alam dewa. Kalau istilahnya seperti Anda tadi, Iya. ya kan? Nah itu. Itu ekstrimnya gitu kan. Ekstrimnya gitu. Kita bunuh dia jadi hantu, dia lahir jadi dewa. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita jadi pembunuh juga ya, pembunuh hantu gitu. Ini karena pikiran agak nakal itu, kalau punya istilah ini ya. Mungkin saya akan tambahkan begini Iya, ya. silakan. Banyak di antara kita agak misunderstanding terhadap limpahan jasa. Misunderstanding, salah pengertian. Nah, jadi banyak yang hanya melakukan pelimpahan jasa ini hanya sekedar tradisi menurut saya ya. Oke. Misalnya begini, di dalam Theravada ya, Ya, pelimpahan jasa ya pelimpahan jasa, terutama ketika mereka melakukan pelimpahan jasa, mereka memiliki pemikiran bahwa pelimpahan jasa itu harus dengan bantuan anggota sangga. Kan banyak sekali ya yang punya kan pikiran biar seperti lebih itu. manjur, lebih tokcer. Nah, itulah pemikiran yang salah. Salah. Iya. Jadi manggil ayah, manggil ama ini salah untuk pelimpahan jasa. Bukan begitu. Itu ada prosedurnya. Ada prosedur. Ya. Jadi misalnya begini. Ketika memanggil anggota sangga, Ya. nah, biasanya mereka kan berdana, entah amisa puja atau apa, Iya. ya kan? Nah, ini ibaratnya mereka kan menanam, Iya. ya kan? Menanam di kami sebagai ladang. Iya. Kami membacakan ibaratnya Namo Dana Gata ya, pelimpahan jasa Iya. itu. Sehingga dengan nilai-nilai kebajikan yang kami miliki itu akan mendorong berbuahnya kebaikan yang mereka miliki pelimpahan jasa ini. Iya. Tapi yang jadi masalah adalah begini, pelimpahan jasa itu sesungguhnya harus dilakukan dalam kondisi batin tertentu. Karena ketika kita salah melakukan kondisi batin, ya kan tidak memiliki kondisi batin seperti itu, maka pelimpahan jasa ini tidak jadi melimpah, Nggak nyampe gitu nggak ya. nyampe, istilahnya seperti itu. Mesti gimana kondisi batinnya? Jadi kondisi batin yang harus kita miliki adalah biasanya adalah harus tulus dalam Tulus. melakukannya, kemudian disertai dengan cinta kasih, Cinta, ya, kemudian lakukan itu dengan penuh konsentrasi, fokus, fokus. ada power tadi. Nah, ya, karena begini, saya ilustrasikan begini ya, makhluk yang terlahir di alam gaib itu tadi, baik alam atas ataupun alam bawah, mereka itu punya kelebihan untuk dapat melihat kehidupan lampaunya, ya kan? Mereka juga bisa membaca kita yang manusia. Jadi mereka bisa mengetahui kondisi pikiran kita, batin kita. Sehingga seandainya nih ya, seandainya Anda yang meninggal, seandainya lo berandai-andai Kok contohnya saya kok? Enggak apa-apa lah. Ayah jangan sentimen kalau Enggak. saya. Mbok om siapa? Jangan nanti Atau saya tante dikeroyok siapa? nanti. Banyak ya, Kok 2000 kan ya. 2.500 Iya, bahaya ini. bahaya. Saya Jadi aja misalnya korban Anda lah. meninggal, Hmm. terus anak keturunan Anda melakukan pelimpahan jasa sekedarnya, bukan dari Asal-asalan gitu. Terus pokoknya manggil Bante, ya. bayar kalau perlu gitu ya. Ah, Wes pokoknya pokoknya ya. gitu. Jadi kira-kira Anda bisa bahagia atau tidak?
saya sebagai orang tua di Alam Soro agak kecewa karena kok pakai broker gitu. Nah kan kayak panggil broker kok, ini anakku sendiri mau langsung gitu loh. Nah, gitu kan. Istilahnya ya harus dengan cinta kasih. Iya dong. Karena kadang-kadang kan orang melakukan pelimpahan jasa sekedar ya ketika bahkan Bante melakukan limpahan jasa seperti itu kan, Iya. mereka mungkin pikirannya entah di mana dan sebagainya. Nah itu yang saya maksud. Mereka tidak fokus ke arah situ. Oh, mereka sibuk sendiri malah ya. Nah sibuk Sibuk di sendiri. dapur, sibuk terima tamu, sembayangnya udah kusuk gitu. Nah sembahyang dia usul. Ya tuh. Oke, paham ya, Bapak ya. Tepuk tangan tuh dulu bagus semua. Tulus, cinta, fokus, ya. Fulus, pakai fulus juga, pakai duit. Tulus. Kan perlu duit juga untuk berdananya, toh. Nggak harus pakai duit ya. Nah ini perlu direvisi. Revisi gimana? Revisi. Saya bingung, saya belum pernah melakukan. Oh, lama nggak pernah ngalami itu. Enggak, Lama pernah kemasukan, nggak kerasukan gitu. enggak ada yang mau mas. Enggak ada yang mau. Aduh, khawatir. Salah narasumbernya ini. Mungkin ayah ada pengalaman kerasukan atau kemasukan atau lihat gitu. Kalau itu sebenarnya gampang. Jadi bagi orang umum yang barangkali ingin mengetahui apakah orang ini dimasuki ya istilahnya oleh dewa atau mungkin alam bawah itu ya pertanyaan Anda, gampang. Dewa itu akan bersekutu atau akan mendekat kepada manusia yang memiliki kebajikan. Oke. Sedangkan mereka yang tidak memiliki kebajikan tidak mungkin dewa mendekat. Oke, masuk akal. Jadi kan begini, kalau Anda mau melihat paranormal itu adalah paranormal yang dimasuki dewa atau setan istilahnya, Anda lihat dari kesehariannya. Kelakuan si cenayang Kelakuannya sehari-hari. bagaimana? Misalnya istrinya 5, Enggak. sudah jelas apa? Oh iya. Melanggar sila, ya kan? Kan resmi semua. Resmi itu kan versi hukum Itu. manusia. Manusia. Kita bicara hukum alam. Hukum alam kan suami istri hanya satu. Ini lama nggak terima Pasal. ceritanya nih. Berarti nah, kalau 3 enggak apa-apa kan? Kalau istrinya 3 nggak apa-apa. Itu boleh lah. Bapak Ibu, Hanya sepasang. ini ayah belum tahu kan baru ngaku. Lama ini sebelum jadi biku, istrinya 3. Betul kan lama? Bukan istrinya 3. 1 tambah gimana? 3 kali nikah. Oh 3 kali nikah itu ya. 3 kali juga. Ini beda. Beda. Berarti kan nikah, cerai, Cerai. Tati Yampi sebagai Buddhis yang baik, Tati Yampi. Nah, ya, Patama Yampi, Duti Yampi, Tati Yampi. Nah, habis itu sudah cukup. Kalau 4 kali, si lo, mati lo, gitu ya. Nggak mau dia. Nah, jadi lama sudah. Ya nggak lama. Yang oke lah.